Halo dan selamat datang di Ngopi Sekwae. Di kesempatan kali ini, Jasa Training Project akan ngebacot selama beberapa menit tentang kita yang ternyata selama ini dikendalikan oleh mikrobia. Mikroorganisme atau mikrobia adalah makhluk kecil berukuran mikroskopis. Mereka dapat berupa protista, jamur, bakteri, bahkan virus. Mikroorganisme atau mikrobia ada di mana-mana. Mereka mendiami hampir setiap sudut bumi, mulai dari dasar laut hingga atmosfer. Nah, di habitat-habitatnya tersebut, mikroorganisme atau mikrobia ini selalu memiliki peranan yang sangat penting yang tidak mungkin digantikan. Mereka terlibat mulai dari daur unsur hingga menjaga kestabilan dan keberlangsungan suatu ekosistem tempat di mana mereka berada. Tubuh manusia tidak terkecuali adalah habitat yang sangat sempurna bagi mikroorganisme untuk hidup dan berkembang. Usus manusia terutama merupakan habitat bagi triliunan mikroorganisme yang sangat beragam. Komunitas mikroorganisme ini kemudian kita kenal dengan gut microbiome atau mikrobiota usus. Dalam beragam studi, mikrobiota usus diketahui memiliki peran besar bagi manusia. Mereka membantu proses pencernaan kita dengan merombak karbohidrat, protein, dan lemak kompleks sehingga dapat diserap tubuh dengan sangat mudah. Mikrobiota usus juga diketahui menyediakan beragam nutrisi esensial bagi tubuh kita, seperti vitamin B, vitamin K, dan asam lemak rantai pendek. Mereka bahkan menjadi bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa mikrobiota usus mampu menekan invasi dan pertumbuhan dari mikroorganisme asing yang berpotensi merugikan bagi tubuh manusia. Sejak awal manusia menyebar ke seluruh dunia dan mengalami diversifikasi genetik akibat tekanan lingkungan, kompetisi, gaya hidup, makanan, dan berbagai macam hal lainnya yang mempengaruhi evolusi, komunitas mikrobiota usus yang hidup di dalam perut mereka juga ikut berevolusi dan menyesuaikan diri dengan kondisi manusia yang menjadi inangnya. Mereka bahkan disinyalir memiliki peran besar terhadap proses evolusi manusia. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana mikrobiota usus ini bisa terbentuk. Sebenarnya, mikrobiota usus sudah mulai terbentuk sejak kita dilahirkan. Ketika bayi dilahirkan, bayi akan terpapar mikrobia dari saluran reproduksi ibu. Mikrobia ini akan menjadi koloni mikrobia pertama di usus bayi. Lalu bagaimana dengan bayi yang lahir sesar? Bayi-bayi ini akan mendapat koloni mikrobia pertama mereka dari lingkungan rumah sakit dan kulit ibu. Ini membuat koloni mikrobiota usus bayi yang terlahir normal dan sesar berbeda. Namun, ini bukanlah pembenaran untuk memaksakan kelahiran normal dalam situasi yang tidak memungkinkan. Karena yang terpenting adalah ibu dan bayinya selamat. Oke, kita balik lagi. Seiring berkembangnya bayi menjadi dewasa, koloni mikrobiota usus bayi pun akan berkembang. Bertransisi berkali-kali sesuai dengan genetik, lingkungan tempat mereka dibesarkan, makanan yang mereka konsumsi, gaya hidup mereka, kebiasaan kebersihan, dan lain-lain. Inilah yang membuat mikrobiota usus setiap individu itu berbeda. Sampai-sampai ada istilah yang namanya mikrobiota fingerprint, yang bahkan telah dikembangkan sebagai sebuah metode investigasi TKP. Nah, uniknya, mikrobiota usus ini sangat mudah bertransisi dan berganti tergantung kondisi inang mereka, terutama saat inang mereka masih bayi. Bagaimana enggak, sesimpel pemberian ASI saja mampu meningkatkan secara signifikan komposisi mikrobiota baik pada usus bayi.
karena kandungan prebiotik. Tapi ini bukan berarti bahwa susu formula tidak bermanfaat sama sekali. Susu formula juga dalam level tertentu dapat menjadi alternatif pengganti ASI, terutama bagi ibu-ibu yang produksi ASINya tidak mencukupi. Apalagi formulasi susu formula masa kini juga menyertakan prebiotik dan probiotik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus, bakteri yang umum ditemukan pada usus bayi sehat. Tapi ingat, susu formula cuma alternatif ASI, sebab ASI mau ditinjau dari sisi manapun tetap merupakan pilihan yang lebih baik. Namun, ini bukan berarti bayi yang diberi susu formula tidak lebih baik daripada bayi ASI. Karena yang terpenting adalah bayinya sehat, nutrisinya tercukupi, sehingga tidak terjadi stunting yang menyebabkan perkembangannya terganggu. Banyak sekali ya disclaimer di video ini. Nah, balik lagi. Tahu nggak kalian kalau kita manusia ternyata selama ini mungkin saja disetir atau dikendalikan oleh mikrobiota usus kita. Jadi, di tubuh kita ada sebuah jaringan yang menghubungkan otak dan perut kita yang disebut dengan istilah brain-gut axis. Jaringan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara otak dan perut dengan sinyal-sinyal biokimia tertentu. Melalui jaringan inilah mikrobiota usus mampu mengirimkan beragam sinyal biokimia ke otak, sehingga dapat mengontrol perilaku dan kebiasaan kita. Sebenarnya hal yang paling gampang terlihat adalah pengontrolan pola makan atau diet. Mikrobiota usus diketahui terlibat dalam regulasi beberapa hormon yang berkaitan dalam mengatur kondisi lapar dan kenyang. Kita ambil contoh, ketika kalian memiliki pola makan yang memiliki konsumsi makanan dengan lemak tinggi seperti fast food, otomatis mikrobiota usus yang kalian miliki akan cenderung diisi oleh komunitas mikrobia yang suka lemak. Sehingga ketika secara tiba-tiba kalian makan makanan sehat yang rendah lemak, mikrobiota usus akan mengirimkan sinyal ke otak sebagai bentuk perlawanan mereka agar mereka tidak mati. Hal ini tentu akan membuat tubuh merasa tidak nyaman, merasa tidak kenyang, tidak puas dengan makanan yang telah kita makan. Fenomena ini akan berlangsung sampai kalian kembali mengkonsumsi makanan yang diinginkan oleh mikrobiota ususmu. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jadi, jika kamu biasa makan makanan sehat, tinggi serat, kemudian makan makanan yang tidak sehat, mikrobiota ususmu akan bereaksi dengan hal yang sama. Inilah yang kayaknya mungkin menjadi salah satu alasan tidak langsung mengapa orang susah diet. Selain pola makan, mikrobiota usus juga diketahui mampu mempengaruhi mood inangnya. Ketidakseimbangan mikrobiota usus atau dysbiosis diketahui memicu peradangan kronis yang berdampak negatif pada otak, sehingga berkontribusi pada gangguan mood. Mikrobiota usus dalam beberapa studi juga dikonfirmasi memproduksi short chain fatty acid atau SCFA. Senyawa ini diketahui dapat mempengaruhi aktivitas saraf vagus, sehingga berdampak pada suasana hati dan respon emosional. Tidak hanya itu, mikrobiota usus juga mampu memodulasi produksi serotonin, dopamin, dan asam aminobutirat gamma atau GBA, neurotransmitter yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Sehingga tidak heran bahwa keberadaan mikrobiota usus yang sehat mampu membantu kita bertahan lebih baik dalam menghadapi stres. Lebih mengejutkan lagi, ada sebuah studi yang menunjukkan ternyata individu yang mengalami depresi mengalami pula perubahan formasi komposisi mikrobiota usus. Yang mana ketika mikrobiota usus dari pasien depresi ini ditransfer ke hewan model, gejala depresi yang sama juga dialami oleh hewan model.
Tidak sampai di situ, transplantasi mikrobiota usus dari pasien Parkinson ke hewan model tikus ternyata memperburuk gejala motorik mereka. Dan masih banyak lagi studi-studi serupa yang membuktikan bahwa aktivitas dan formasi mikrobiota usus sedikit banyaknya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental manusia, yang sekaligus membuka peluang terapi baru untuk masalah gangguan mental dengan pendekatan teknologi yang berkaitan dengan pengontrolan formasi dari komunitas mikrobiota usus. Diet misalnya. Temuan-temuan dari studi-studi tersebut membuat saya bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang mengendalikan kehendak kita selama ini? Pikiran kita kah? Atau justru malah mikrobiota yang hidup di tubuh kita? Jika kita ternyata dikendalikan oleh mikrobiota usus kita, apakah selama ini kita tidak punya kehendak bebas? Lalu, apa itu sebenarnya free will? Tapi nih ya, sebenarnya layaknya pikiran kita yang dapat dimanipulasi mikrobiota usus, kita pun sebenarnya dapat memanipulasi mikrobiota usus agar menguntungkan bagi tubuh kita. Apalagi sekarang sudah banyak database mikrobiota usus yang bisa dijadikan referensi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang paling gampang adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Makan makanan yang bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik dan berolahraga secara teratur, diimbangi dengan pola tidur yang baik. Ada pula langkah-langkah ekstrim seperti konsumsi probiotik dan prebiotik, transplantasi feses yang menjijikan, ataupun perlakuan antibiotik yang sangat tidak disarankan. Sepertinya video ini sudah kepanjangan dan semakin tidak ada intinya pembahasan di video ini. Sebenarnya di video ini saya cuma mau menegaskan bahwa manusia ternyata tidaklah se-powerful yang kita bayangkan. Nyatanya kita manusia bisa dikatakan secara tidak langsung adalah boneka dari mikrobia, sang puppet master. Selain itu, mungkin ungkapan you are what you eat itu sebenarnya adalah kenyataan dan dapat dijelaskan dengan pendekatan mikrobiota. Jadi, jangan sepelekan makananmu. Hidup makan bergizi gratis. Makin kacau. Sekian Ngopi Sekwai kali ini, saya Punta, terima kasih.